Nah, di segmen pilihan pekan ini kita akan membicarakan mengenai sebuah film Indonesia yang mungkin kurang terdengar ketika beredar di Makassar. Dan malam hari ini kita akan membicarakan sebuah film karya Arya Kusumadewa yang berjudul Novel Tanpa Huruf R. Bersama-sama kita untuk malam hari ini juga telah hadir seorang filmmaker lokal. Kebetulan teman dekat saya sendiri juga. Apa kabar Bang Dede? Baik. Iya, Bang Dede. Kita akan membicarakan film Novel Tanpa Huruf R. Arya Kusumadewa punya banyak ciri khas yang bisa kita lihat dari karya-karyanya, seperti Bed, Aku Perempuan dan Lelaki Itu, dan juga Novel Tanpa Huruf R. Nah, mungkin ada benang merah enggak yang masih kelihatan di Novel Tanpa Huruf R ini? Iya, ada beberapa film karya Arya yang lumayan bagus, diantaranya Novel Tanpa Huruf R itu. Menurut saya untuk Novel Tanpa Huruf R memang dibanding dengan film-film yang sebelumnya butuh pemikiran yang lebih kontinu ketika menonton film ini. Saya sendiri sampai nonton sekitar 2-3 kali untuk memahaminya. Jadi memang ada beberapa yang sangat menonjol sekali dari sekian banyak karya Arya yang pada Novel Tanpa Huruf R ini yang begitu kelihatan sekali. Kalau dilihat, mungkin ada yang menyamakan bahwa Arya Kusumadewa itu identik dengan karya yang eksperimental, karya yang susah dicerna. Setuju enggak dengan penggunaan kata-kata seperti itu untuk disematkan pada seorang Arya? Iya, dari sekian banyak karya-karya Arya Kusumadewa, memang Novel Tanpa Huruf R mempunyai sebuah kekuatan yang sangat dahsyat sekali dibanding beberapa film sebelumnya. Saking dahsyatnya memang kita mesti meluangkan pikiran ekstra untuk menonton film ini. Jadi emang bagusnya menikmati film ini 1, 2, 3 kali untuk lebih mengerti jalan ceritanya. Saya pikir gitu tuh karya Arya yang satu ini. Nah, itu mungkin sekali lagi membenarkan kata-kata bahwa karya Arya itu adalah karya yang eksperimental dan susah dimengerti. Apakah memang seperti itu karya-karya beliau? Untuk saat ini bisa, iya untuk saat ini. Tetapi itu kan hak penonton juga untuk memberikan suatu penilaian kepada seorang kreator film. Tetapi mungkin saja pada periode berikutnya atau pada kreativitas yang lebih tinggi lagi dia tidak bermain pada wilayah-wilayah seperti itu lagi. Mungkin lebih sedikit melankolis lagi atau mungkin ngepop. Tetapi memang bagusnya kalau saya pribadi melihat Arya membuat suatu ciri-ciri karya yang seperti itu. Jadi kita sedikit banyak mampu membedakan, oh ini karya Arya begini, dan itu mempunyai ciri tersendiri ketika kreator yang lain juga mempunyai karya yang lain juga mempunyai ciri yang masing-masing menjadi faktor pembeda di antara para kreator itu. Itu menurut saya. Nah, kalau Bed itu kalau menurut saya ada sedikit muatan politis di dalam film itu yang dipaparkan oleh Arya secara halus gitu. Nah, di Novel Tanpa Huruf R kira-kira ada nggak yang seperti itu? Bagaimanapun sebuah film kan selalu ada muatan-muatan ya. Apakah berupa informasi-informasi yang bersifat sosial yang mau dienukan oleh, ataupun yang seperti Anda katakan tadi bahwa ada muatan politis dalam tanda kutip. Pada Novel Tanpa Huruf R, tetapi dia lebih banyak bermain pada simbol. Yang itu tadi yang saya katakan, kita mesti banyak melakukan sebuah meluangkan pemikiran ekstra untuk melihat di mana. Bisa mungkin bisa kita nonton ulang, tidak usah saya katakan, tetapi mari kita nonton ulang di mana kita butuh pemikiran-pemikiran itu pada adegan mana, dengan sangat simbolik sekali. Ada beberapa yang setahu saya ada tersembung di dalamnya. Sama dibanding dengan karya Bed misalnya. Ada beberapa ikon-ikon yang sengaja
Bukan, walaupun sangat pendek sekali frame-frame yang ditampilkan itu. Disitulah kekuatan Arya kayak gitu, mampu menyembunyikan itu ikon. Nah, kalau Beth sendiri sebenarnya banyak yang menganggap karya itu sangat simbolik. Tapi novel Tanpa Huruf R kata orang lebih simbolik Lebih lagi. simbolik, betul. Apa benar begitu? Menurut saya memang demikian.